Lo waktu kecil pernah gak sih pas ditanya cita-citanya mau jadi apa, jawabnya pengen jadi Spider-Man? Kalau pernah, good news buat lo. Karena perkembangan teknologi, sekarang cita-cita lo mungkin bisa beneran tercapai. Kita sekarang udah bisa ngedit genetik loh, nge-cut paste DNA, immortalitas, superpower. Hal yang dulu-dulu cuma sci-fi sekarang mungkin jadi realita. Tahun lalu, Synchron, perusahaan biomedis dari Amerika, bahkan udah berhasil masang chip di otak manusia. Chip ini bisa ngasih lo power buat merintah gadget pakai pikiran doang, alias telekinesis. Scarlet Witch mah bisa buka magang doang ini sebentar lagi sih sebetulnya. Tapi karena teknologi makin kesini makin di luar nalar ya canggihnya, gak sedikit juga orang yang malah jadi terintimidasi dan ngerasa kalah saing sama teknologi. Apakah ini pertanda kalau perkembangan teknologi harus di-pause dulu? Terus gimana sih sebaiknya kita nyikapin perkembangan teknologi yang serba sat-sat ini? Nah, di video kali ini gue mau coba ngebahas mengenai dua hal itu. Jadi pastiin lu nonton nyampe abis, biar dapat full insight-nya. Yang pertama, masyarakat berkembang dengan teknologi. Jared Rubin, seorang profesor ekonomi, pernah bilang gini, perkembangan ekonomi cuma bisa terjadi seiring dengan teknologi yang terus berinovasi. Dan menurut gue pernyataan ini benar sih. Soalnya dari zaman jebot, manusia emang gak bisa lepas dari teknologi. Dari awal peradaban, manusia udah berinovasi ngomongin teknologi karena ada dorongan buat survive. Misalnya, manusia purba yang pakai batu buat berburu dan pakai api buat ngelindungin dari predator. Masyarakat modern pun begitu. Thanks to inovasi mesin uap yang ngedorong terjadinya revolusi industri 2 dan internet yang mempelopori revolusi industri 3. Sekarang setengah populasi dunia udah tergolong sebagai middle class atau bahkan lebih kaya dari itu. Jadi terbukti ya perkataan Jared Rubin di awal, emang ekonomi dan kita sebagai masyarakat tuh berkembang beriringan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, teknologi sebagai solusi isu masa kini dan masa depan. Dari zaman ke zaman, problem yang dihadapin sama orang boleh jadi beda. Tapi manusia sebenarnya pengennya tuh cuma satu, hidup enak. Udah, itu doang. Tapi karena mustahil nih kita hidup lulus-lulus aja gak ada problem atau kendala, maka hadirlah teknologi sebagai solusi dari segala macam masalah dan isu yang bikin kita susah. World Economic Forum bahkan punya platform namanya 2030 Vision yang ditujukan sebagai sarana pemecahan masalah sistemik yang menghambat tercapainya Sustainability Development Goals atau SDG pakai teknologi. Makanya kita jangan malah jadi takut sama perkembangan teknologi. Mending diubah deh mindsetnya jadi gini. Teknologi itu harus senantiasa berkembang buat jadi solusi masalah masa kini dan masa depan. Itu prinsipnya. Selama masih sejalan sama prinsip, kenapa enggak kan? Tapi gue juga paham kok kalau realita tuh gak seideal itu. Jadi ya teknologi pasti nyiptain masalah juga gitu. Ya gak sih? Misalnya aja kendaraan bahan bakar mesin. Kayak iya sih sekarang mobilisasi jauh lebih gampang dan cepat. Tapi emisi karbonnya itu loh, belum lagi asap knalpot yang tiap pagi jadi sarapan ibu kota. Tapi ternyata solusinya malah datang dari teknologi yang lebih baru lagi. Kalau dalam kasus ini solusinya tuh adalah kendaraan listrik. Intinya, teknologi berkembang dari adanya masalah yang harus diselesaikan. Bahkan ketika teknologi itu sendiri yang jadi sumber masalahnya. Yang ketiga, we shape our future. Walaupun gue optimis sama perkembangan teknologi yang terjadi sekarang, tapi gue ngerti banget kok kenapa ada juga orang yang pesimis sama teknologi. Bahkan nolak perkembangan teknologi karena dalam tanda kutip udah terlalu canggih. Tapi balik lagi, masyarakat tuh berkembang beriringan sama teknologi. Kalau teknologi gak berkembang, stuck gitu-gitu aja dong. Kita juga manusianya bakal ikut stuck juga. Kedepannya teknologi kayak AI, IoT, dan VR bakalan jadi tambah mainstream. Dan cupu aja gak sih kalau misalnya kita tuh gak ikut aktif partisipasi jadi user dan ngambil manfaatnya. Tapi malah ogah-ogahan buat belajar teknologi-teknologi ini karena udah takut duluan. Potensi perkembangan teknologi sekarang tuh gede banget. Akses kesehatan makin oke dan gampang. Transportasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya makin aman dan cepat. Pekerjaan secara umum itu juga jadi lebih cepat selesai karena teknologi bikin kita lebih produktif. Bahkan kalau perkembangannya tepat guna, teknologi bisa bikin healthy aging. Manusia bakalan bisa hidup lebih lama, lebih sehat, lebih puas, dan lebih bahagia. Nah, kata kunci lagi tuh, bahagia dan puas. Teknologi harus bisa bantu manusia tuh mencapai dua hal itu. Jadi, mendingan mulai dipakai deh teknologinya buat bantu menuhin tujuan hidup lo. Terintimidasi sama AI boleh, tapi gaptek jangan. Karena buat manfaatin teknologi, lo tuh harus kenal dan bisa dulu pakainya. Kayak apa yang Gerd Leonard bilang, the future is not something that happens to us, the future is something that we create.
Jadi, ayo dah, kita sama-sama belajar dan awasin terus perkembangan teknologi. Pastiin kalau gak cuma diri kita yang diuntungin, tapi semua elemen masyarakat juga bisa ngerasain manfaatnya. Jadi buat lu yang kepo sama teknologi terbaru dan gimana cara manfaatin teknologi untuk kepentingan bersama, lu bisa banget sih join komunitas The Futures Gen Z. Di situ lu bakalan nemu orang yang satu minat juga sama lo, dimana lu bisa ngobrolin apapun tentang teknologi, masa depan, filsafat, macam-macam gitu. Dan nanti juga di tanggal 29 sampai 30 Juli kita bakalan ngebahas mengenai topik yang lagi hangat banget gitu, tentang potensi AI di kehidupan modern. Jadi lu nanti bisa diskusi langsung sama pembicaranya. Dan tentunya belajar bareng-bareng juga sih. Itu yang paling penting kan. Jadi ya udah, jangan sampai kelewatan. Link pendaftaran gue udah taruh di deskripsi, jadi silahkan klik dan daftar. Let's go.